Di malam Sabat ini, saya di sini juga hujan. Kami hampir 2 minggu hujan deras karena seperti mau kedatangan taifun, tapi beberapa kali taifunnya beralih ke tempat lain. Dan kami sudah lewati hujan deras dan saat ini agak sedikit pelan. Tapi saya berharap tidak mengganggu saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah kita bisa bertemu, belajar Alkitab bersama. Dan kita bersyukur di hari Sabat ini kita boleh mengingat Tuhan sebagai pencipta kita. Itu sebabnya sebelum kita memulai firman ini, mari kita sama-sama tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur, ucapkan terima kasih karena kami bertemu lagi dalam pelajaran Alkitab di malam Sabat yang suci ini. Kami membuka hati kami, sekali lagi meminta kehadiran Roh Kudus hadir di hati kami masing-masing. Walaupun begitu deras hujan yang turun di Indonesia, di beberapa tempat, di Jakarta atau di tempat lainnya, bahkan di tempat hamba. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan dan tekun mempelajari firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan urapan-Mu dan tidak ada tempat sekecil apapun bagi kuasa kegelapan. Tuhan, berkati firman-Mu agar apapun yang keluar dari mulut hamba semua datang daripadamu dan bukan dari diri hamba sendiri. Berdirilah Tuhan di depan dan sembunyikanlah hamba di belakang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, izinkan saya berbagi slide dengan Anda. Saya senang ada beberapa keluarga saya hadir, ada kakak saya sepertinya dia masih di kapal tapi tetap ikut. Riko Takaria, selamat bergabung. Dan juga ada beberapa orang yang hadir dari Amerika, dari kurang tahu apakah dari Eropa, tapi kita senang kita berkumpul malam. Baik, Anda ingat baik-baik kita sudah belajar 2 pelajaran sebelumnya dari tema lost and found, hilang dan ditemukan. Kita sudah belajar tentang domba yang hilang. Lalu bulan lalu kita belajar tentang dirham yang hilang. Dan bulan ini harusnya malam Sabat lalu, tapi tertunda sehingga kita boleh ikuti malam ini. Kita belajar tentang anak yang hilang. Dan jika Tuhan kehendaki bulan depan kita akan belajar anak sulung yang hilang. Jadi Yesus memberikan 3 perumpamaan, tetapi tanpa kita sadari ada satu perumpamaan yang lain, yaitu yang keempat. Anak sulung yang hilang dari buku Lukas pasal 15. Jangan lupa, ini saya ulang-ulang setiap kali kita belajar akan seri kebaktian ini. 3+1 perumpamaan ini memiliki arti atau makna yang berbeda-beda. Berisi teguran yang sangat dalam untuk mereka yang mempelajarinya. Domba, dirham, anak, dan sebenarnya satu lagi anak sulung adalah model anak Tuhan yang hilang dari perhatian gereja. Jangan lupa, mereka ini bukan orang di luar gereja. Mereka adalah orang gereja. Mereka adalah bagian dari umat Tuhan yang pernah percaya dan mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Namun mereka hilang. Dan ketika mereka hilang, gereja pun melupakan mereka. Mereka terabaikan. Di tengah kesibukan umat Tuhan yang aktif dalam kegiatan pelayanan rohani. Pemilik domba, pemilik dirham, bapak dari anak yang hilang. Baik yang bungsu hilang tapi pulang, kita pelajari hari ini, maupun yang sulung.
melambangkan sikap setiap orang yang kepadanya Allah memberikan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan mereka. Anda lihat, domba yang hilang 1 dari 100. Namun Tuhan mau katakan kepada Anda dan saya bahwa walaupun yang hilang 1 dan masih ada 100 di gereja, 1 itu penting bagi Tuhan dan Tuhan minta kita untuk mencari. Dirham yang hilang 1 berbanding 10. Ada 9 dirham yang tidak hilang. Hanya 1 yang hilang. Tapi Yesus katakan, yang 1 itu harus dicari. Dan malam ini kita belajar 1:2. Ada 2 anak di rumah ayah itu. Bapak itu. 1 hilang. Masih ada 1 di rumah. Namun ada perbedaannya. Yang domba harus dicari. Yang dirham harus dicari. Yang anak, dia pulang sendiri, namun disambut oleh ayahnya. Di mata Tuhan, 1 jiwa itu sangat berharga. Di mata Tuhan dan di mata seluruh penghuni surga, 1 jiwa berharga sangat mahal. Nah, saudara-saudara, jangan lupa kita sedang pelajari kenapa perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus. Karena di buku Lukas pasal 15, diceritakan pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus, lalu mereka mendengarkan Yesus menyampaikan pelajaran, mereka mendengarkan Yesus berkhotbah, tetapi kedatangan mereka tidak disukai oleh pemungut, oleh para ahli Taurat, pemuka agama, orang Farisi, orang-orang yang kelihatan suci. Mereka tidak suka. Di dalam hati mereka, kenapa Yesus harus bergaul dengan orang-orang yang hidupnya begitu dekat dengan dosa? Kenapa Yesus harus bergaul dengan orang-orang yang golongan kelas bawah? Bagi mereka, mereka adalah golongan kelas atas. Pemuka agama itu adalah golongan yang mereka rasa Yesus patut bergaul dengan mereka. Tetapi kalau Anda perhatikan, Yesus justru datang mencari golongan kelas bawah. Golongan yang disebut sampah masyarakat. Yesus mencari mereka. Golongan yang tidak dianggap sebagai manusia. Dan Yesus datang untuk mengembalikan mereka. Mari kita mulai pelajari pelajaran ketiga dari seri Hilang dan Ditemukan tentang anak yang hilang. Nyonya White mengatakan begini, dalam perumpamaan anak yang hilang, digambarkan perlakuan Tuhan Allah kepada orang yang pernah mengenal kasih Bapa. Siapa yang tidak pernah mengenal kasih Bapa di Zoom ini? Semua kita pernah mengenal kasih Bapa. Tetapi anak ini mengenal kasih Bapa, tapi mengikuti si penggoda. Dan dia menurut akan kehendak dari si penggoda. Siapa ini? Pelajaran ini untuk Anda dan saya. Kita semua pengikut Yesus. Dan kita pernah tinggalkan Yesus demi untuk mengikuti keinginan diri kita. Dan kita tidak bisa melawan. Kita biarkan keinginan mengendalikan hidup kita. Jadi khotbah ini jangan Anda berpikir ini cocok untuk si A. Saya undang dia datang untuk dengar khotbah ini. Ini khotbah cocok untuk kita semua. Kalaupun Anda belum pernah hilang menurut perasaan Anda, tetapi hati-hati. Tidak lama kemudian kita yang hidup dalam dosa akan jatuh lagi di dalam dosa. Ada 4 pelajaran penting yang saya mau Anda renungkan dari cerita anak yang hilang. Yang pertama adalah permintaan anak itu sangat mencengangkan.
mengagetkan. Yang kedua, realita yang mengerikan ketika kita memilih mengikuti keinginan nafsu duniawi. Yang ketiga, kembali dengan perubahan. Dan yang terakhir, reuni yang luar biasa. Mari kita mulai dari yang pertama. Saudara tidak perlu catat khotbah ini karena saya akan kirim nanti khotbahnya di chat box. Anda bisa copy dan Anda bisa khotbahkan ke tempat lain. Saya akan kirim PDF dan PowerPoint-nya supaya Anda bisa sampai. Permintaan yang mencengangkan. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara tahu, bagi orang Indonesia atau bagi orang Timur, meminta harta warisan di saat orang tuanya masih hidup, itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Begitupun di Yahudi, di Israel. Permintaan anak ini memang diakui di dalam buku Ulangan. Dan di dalam buku Ulangan diatur bahwa seorang ayah akan membagi haknya menjadi beberapa bagian. Dan permintaannya itu sah. Karena seseorang dapat membagi harta selama dia hidup. Tetapi, perhatikan baik-baik. Itu adalah permintaan yang kejam. Karena itu nggak perlu diminta. Ayahnya nanti yang akan membagi sendiri. Tapi ini anaknya minta. Kenapa disebut kejam? Karena ketika seorang anak meminta warisan, bukan membiarkan ayahnya yang membagi, itu sama dengan dia berharap bahwa ayahnya itu cepat mati. Dan anak itu sebenarnya sedang mengharapkan itu kepada ayahnya. Saya berharap Anda mati supaya tidak ada lagi yang mengatur hidup saya. Saya bosan dengan Anda, dan saya ingin bebas dari Anda, dari kendali Anda dalam hidup saya. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh anak itu. Dan saudara, permintaan anak itu adalah permintaan egois. Kenapa? Karena dia katakan, berikan aku. Fokusnya adalah aku. Diri sendiri. Dan dia peduli kepada orang. Ayahnya bisa saja menolak permintaan si anak tersebut. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia turuti kemauan anaknya. Dia membagi-bagi hartanya. Bayangkan, seumur hidup ayahnya, dia mengumpulkan hartanya supaya nanti dia bisa memberikan sebelum dia meninggal. Tetapi anak ini memaksanya, namun dia tetap memberikannya. Dan apa yang diberikan kepada anaknya itu adalah sama dengan kerja kerasnya sepanjang hidupnya. Dan anak bungsu ini ingin warisan, tetapi sesungguhnya dia tidak menginginkan ayahnya. Apakah ada di antara kita yang orang tua masih hidup? Di hari tuanya, lalu mengharap-harapkan apa harta ini? Kapan orang tua saya meninggal? Supaya saya cepat dapat uang. Dan saya punya target untuk A, B, C, D. Apakah ada di antara kita? Kalau ada, ini mirip sama dengan anak ini. Dan tahukah Anda apa yang dilakukan oleh anak itu adalah apa yang kita lakukan kepada Tuhan?
kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan apapun yang saya mau. Dan sebenarnya kita sedang mengharapkan bahwa Tuhan itu mati dan tidak perlu mengurus hidup kita. Itulah sikap dari orang berdosa, Anda dan saya. Tuhan, berikan aku A, B, C, D. Kita mengharapkan udara dari itu. Kita mengharapkan makanan, air, waktu, dunia. Tetapi seringkali sesungguhnya kita tidak ingin Tuhan terlibat dalam hidup kita. Bukankah sama? Kita menganggap kita hebat tanpa Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu anak itu meminta warisan, ayah itu berikan. Dan tahukah Anda, ketika Anda ingin menjalani hidup seperti anak bungsu itu, ketika Anda menginginkan dari Tuhan segala yang Anda inginkan, ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan biarkan Anda mengambil semua yang dapat Tuhan berikan kepada Anda. Walaupun Anda tidak mengakui Dia dalam hidup Anda. Tetapi yang Anda perlu tahu, akhir hidup dari pilihan seperti itu adalah kematian yang tetap. Anda harus ingat itu baik-baik. Akhir hidup dari orang-orang yang ingin meminta segala sesuatu dari Tuhan tanpa pernah membiarkan Tuhan tinggal dalam hidup mereka adalah kematian kekal. Kita masuk bagian kedua. Realita yang mengerikan dari dosa. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Di buku Musa, di buku Taurat, dikatakan orang Yahudi tidak boleh menjual warisan. Mereka boleh menggadaikan kepada saudaranya, tetapi mereka tidak boleh menjual. Karena itu aturan yang Tuhan berikan. Tanah itu milik Tuhan. Ketika mereka masuk Kanaan, itu Tuhan yang kasih. Jadi mereka tidak punya hak sama sekali. Tetapi anak itu menjual miliknya. Saudara, anak muda itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia jual dan dia berfoya-foya, semua yang ia lihat berkilau-kilauan di pemandangannya, ternyata itu bukanlah emas murni dan kenikmatan yang abadi. Anda lihat realita dari nikmatnya dosa. Dia berfoya-foya, dia menikmati pemanjaan nafsu duniawi. Dan Anda harus ingat, apakah dia bersenang-senang? Sebenarnya dia tidak bersenang-senang. Tidak pernah ada kesenangan di dalam dosa. Saya ingin ulangi. Bagi Anda dan saya yang menikmati kesenangan dalam dosa, saya ingin ingatkan. Tidak pernah ada kesenangan dalam dosa. Mungkin Anda menipu seseorang dan mendapatkan uang. Anda gembira saat uang itu ada di tangan Anda. Tapi saya katakan, tidak pernah ada kesenangan dalam dosa. Mungkin Anda menjatuhkan lawan Anda untuk mendapatkan posisi itu dan Anda senang. Tapi saya mau ingatkan, tidak ada kesenangan dalam dosa. Mungkin sekarang Anda menikmati harta yang banyak karena hidup jauh dari Tuhan. Dan Anda tidak sadar atau Anda hidup dalam kemunafikan. Tapi yang saya harus ingatkan, tidak pernah ada kesenangan dalam dosa. Anda tahu,
segala sesuatu yang membawa Anda kepada kesenangan dalam dosa, pada satu titik itu akan membawa rasa sakit yang sangat dalam. Anak itu memanjakan dosa seksualnya, anak itu memanjakan kesenangan daging. Dan biasanya orang-orang yang menikmati dosa, mereka akan berakhir di satu tempat yang sama, yaitu neraka. Ayat 14 mengatakan setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Bayangkan, harta yang dibawa olehnya bukan jutaan, tapi ratusan juta, bahkan miliar. Di dalam hitungan yang mungkin ada pada waktu itu. Dan semua habis. Tidak ada sisa. Terjadi kelaparan dan dia mulai melarat. Uangnya habis. Dan bersama dengan uangnya habis, temannya pun juga habis. Anggur, wanita, nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan selama dia punya uang, mereka semua pergi meninggalkan. Dan yang tinggal padanya hanya menangis, kekhawatiran, dan kesedihan. Itulah ngerinya realitas dari dosa. Kita seringkali diberikan janji-janji indah di awal, dan kita terlambat mengetahui bahwa harga yang mahal harus dibayar karena kita memilih kesenangan dosa. Seorang perokok, dia seringkali merasa bahwa nikmat ketika menyedot dan mengeluarkan asap. Dan dia merasa bahwa itu kenikmatan. Tetapi mereka terlambat untuk mengetahui ketika terjadi masalah dengan paru-paru mereka. Seorang penikmat narkotika, mereka seringkali merasakan nikmat di awal. Mereka merasakan sukacita. Seolah-olah masalah mereka pergi meninggalkan mereka. Dan ketika mereka semakin ketergantungan dan hidup semakin buruk untuk mereka, mereka terlambat untuk mengambil keputusan, meninggalkan dosa narkotika, dan itu membayar harga yang sangat mahal untuk mereka. Ketika seorang memainkan peranan ganda, dia punya istri di rumah, tapi dia punya lagi simpanan dia di luar, dia rasakan nikmat. Di waktu-waktu pekerjaannya, dia lari tinggalkan untuk bisa datang kepada wanita atau kepada pria idamannya. Menikmati hubungan mereka. Tetapi betapa menyedihkannya, mereka terlambat untuk mengetahui bahwa dosa itu nikmat tetapi membawa laknat. Dan mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Anda perhatikan realitas yang mengerikan dari dosa. Yang pertama, dosa membawa perpisahan. Anda lihat baik-baik. Anak laki-laki itu mendapati bahwa dirinya hancur, sendirian, bermil-mil jauhnya, terpisah dari ayah yang mencintai. Lihat, seandainya dia masih di rumah, dia rasakan sukacita damai. Tapi sekarang ketika tidak ada orang di sisinya, tidak ada uang di dompetnya, di saku celananya, maka dia mulai sadar bahwa dia menjadi terpisah jauh. Alkitab mengatakan, begitu juga dengan dosa. Allah sangat mengasihi kita. Anda baca Yohanes 3 ayat 16. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Tetapi Yeremia berkata, yang membuat kita jauh terpisah dari Allah adalah dosa. Jadi dengar saudaraku, ketika kita memilih untuk seperti anak yang bungsu itu, meminta warisan dan meninggalkan ayahnya, kita sedang membawa diri kita
berpisah dari Tuhan. Hal yang kedua, dosa membawa kesengsaraan. Dia mulai kekurangan. Tidak ada uang. Teman-temannya pergi. Musik juga berhenti. Uangnya habis. Dia memiliki kebutuhan, tapi dia tidak bisa penuhi. Apa yang terjadi? Dosa merampas segala sesuatu yang berharga. Dan pada akhirnya membuatnya putus asa, tidak berdaya di negeri yang jauh. Anda lihat, seringkali kita bersikap bodoh seperti anak bungsu itu. Kita tahu apa yang Tuhan katakan. Kita tahu kebenaran, tetapi kita seringkali bermain-main dan melangkah melewati batas-batas yang harusnya kita tidak lewati. Dan apa yang terjadi? Posisi kita hilang. Keluarga kita hilang. Hal-hal yang berharga hilang. Dan membuat kita putus asa dan merasa sendirian. Dosa selalu seperti itu cara kerjanya. Dosa selalu menjanjikan Anda hal-hal indah dan menarik di awal. Tapi pada kenyataannya, itu hanya memberikan keputusasaan, kehancuran, dan kematian. Yakobus berkata, dosa membuat kita seringkali membayar dividen yang bahkan tidak pernah kita bayar. Kehidupan kita hancur, pernikahan kita hancur, impian kita hancur, kepercayaan yang kita sudah bina puluhan tahun rusak, kesehatan kita hancur, keputusasaan justru yang kita dapat, depresi, kekalahan. Dan itulah paket yang kita terima ketika kita memilih untuk mengikuti kesenangan hidup. Ayat 15 dan 16 berkata, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bayangkan seorang anak orang kaya pergi meninggalkan ayahnya dan kenyamanan. Dan pada akhirnya dia gagal, uangnya habis, tidak ada lagi, dia tidak bisa membeli apapun yang dia butuhkan. Dan terpaksa dia mencari orang yang bisa mengerjakan dia untuk dapat uang. Dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang terburuk. Dan yang mengerikannya dalam kelaparan, dia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Karena kelaparan. Tidak ada seorang pun yang memberikannya kepada. Gambaran ini di dalam buku Lukas menggambarkan kalau dia adalah orang Ibrani, dia telah menempatkan posisinya lebih rendah dari seorang budak. Anda perhatikan baik-baik. Budak adalah seorang yang paling rendah stratanya. Tetapi anak ini telah menempatkan dirinya lebih rendah dari budak, lebih rendah di bawah budak. Dia telah mencapai bagian paling bawah dari laras kehidupan normalnya dan sudah pasti dia dipenuhi rasa malu. Perhatikan bagian ketiga, realita dari dosa. Dosa membawa hal yang memalukan. Ingat ini. Anda mungkin menikmati di awal. Hidup merasa sedap melakukan dosa. Tetapi Anda tidak tahu. Dosa akan selalu membawa hal yang memalukan. Mereka yang membiarkan dosa masuk dalam hidup mereka cepat atau lambat akan dipermalukan oleh dosa. Saudara lihat di berita-berita televisi. Orang-orang yang ingin mendapatkan posisi dengan cara instan. Orang-orang ingin mendapatkan uang dengan cara instan. Apa yang terjadi? Dipermalukan. Siapa yang mempermalukan? Diri mereka sendiri yang membuat mereka dipermalukan.
malu. Dan anak muda itu sudah terbuang, merasa terbuang. Dia malu karena menyia-nyiakan kesempatan. Sekarang dia berada dalam posisi rasa malu dari keabadian yang terbuang. Dia mengorbankan segalanya. Anda perhatikan baik-baik. Saya percaya tidak ada di antara kita di Zoom ini yang akan lakukan itu. Tetapi jika ada di antara kita mau menikmati dosa karena nikmatnya, karena indahnya, lalu melupakan keluarga kita, istri, suami, anak kita hanya untuk kesenangan sementara, Anda sedang mengorbankan segala-galanya dan Anda sedang berjalan ke dalam keaiban. Anda sedang membuat diri Anda dan saya menjadi malu. Hal keempat adalah dosa membawa penderitaan. Tidak ada rumah, tidak ada bantuan, tidak ada harapan, tidak ada tempat tidur buat dia yang layak. Menaruh kepalanya, tidak ada bantal untuk dia. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan kondisi fisiknya. Yang penting di dalam pikirannya, bagaimana supaya aku makan. Dan di dalam pikirannya adalah ada makanan baru. Dan itulah satu-satunya pilihan yang dia dapati. Dosa selalu membawa penderitaan. Amsal 13 ayat 15 berkata, banyak yang menderita dalam hidup ini karena hal-hal yang mereka lepaskan demi dosa. Kesehatan, kekayaan, keluarga, karena demi dosa. Lagi ramai berita di Indonesia tentang kematian seorang brigadir. Seorang jenderal bintang 2 yang sangat dihormati. Demi memuaskan keinginannya. Pada akhirnya, hal itu membawa penderitaan. Dia menjadi tersangka, istri menjadi tersangka. Tidak ada yang mengurus anaknya. Dia harus lepas dari jabatannya. Bahkan dia telah membuat begitu banyak orang yang lain juga menderita. Dosa selalu membawa penderitaan. Mereka yang membiarkan dosa dan bermain-main dengan dosa, pada akhirnya akan menemukan bahwa neraka adalah satu-satunya yang sedang menantikan diri mereka. Hal kelima, dosa membawa kepada kesedihan. Tidak ada orang yang peduli apakah anak itu hidup atau mati. Nggak ada. Nggak ada yang peduli. Dia sendirian, dia kesepian, dia lapar, dan dia hancur. Itulah ngerinya dosa. Dosa akan selalu berakhir dengan kesedihan. Tidak ada yang peduli kepada kita. Dan langkah pertama adalah satu-satunya jalan penyelesaian dari realitas yang mengerikan akibat dosa adalah pulang. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehidupan yang hancur karena dosa. Tidak ada yang mengiris hati saat melihat kehidupan yang dulunya penuh dengan potensi hancur berkeping-keping di atas bebatuan kejam. Kehidupan yang jahat. Saya punya sahabat saat masih SMA, saat masih kuliah, dia seorang yang berpotensi, pikirannya cerdas, dia sangat cerdik, dia melihat banyak peluang, dia sempat bekerja, menjadi seorang yang sukses di perusahaan hebat, perusahaan internasional, namun dia menikmati dosa kesayangan. Dan dosa kesayangan itu merampas segala-galanya dalam hidup. Dan pada akhirnya, dia hidup dalam kehancuran. Perginya anak muda itu ke negeri yang lain, membuat hidupnya tidak sama lagi seperti yang dulu. Saudara tahu, ketika saudara memilih untuk jatuh dalam dosa, ketika saya sebagai suami memilih untuk mengkhianati istri saya,
Atau saya sebagai istri memilih untuk diam-diam mengkhianati suami saya. Ketika saya sebagai karyawan, saya tergoda untuk mengambil yang bukan milik saya di kantor. Pada akhirnya, hidup kita tidak akan sama seperti dulu lagi. Tidak seorang pun pernah tersesat dalam dosa dan dia kembali dengan sukacita. Tidak. Mereka semua kembali dalam keadaan hancur, direndah. Itulah yang terjadi kepada Daud. Itulah yang terjadi kepada Simson. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, ketika dosa telah membawa kepada perpisahan, kesengsaraan, rasa malu, kesedihan, seringkali kita baru sadar bahwa saya sudah terlanjur hancur. Kalau Anda sadar, Anda masih bersyukur. Belum ada pintu tertutup ketika kita sadar. Anda masih punya kesempatan untuk pulang. Malam ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan dan ada di antara Anda yang merasa bahwa Anda sudah terlalu jauh dari Tuhan. Anda sudah merasakan perpisahan selama ini dari Tuhan. Kesengsaraan, rasa malu, kesedihan, rasa bersalah yang terus mengikuti seumur hidup. Dan Anda sadar bahwa Anda harus pulang. Maka masih ada kesempatan untuk Anda. Inilah bagian ketiga, kembali dengan perubahan. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Oh, dia sadar. Di rumah Bapakku tidak ada orang yang kelaparan, semua dia siapkan makan. Bahkan yang nggak kenal pun dia panggil ke si mati. Kenapa aku bikin susah hidupku sendiri? Aku bikin hidupku menuju kematian. Kesadaran Anda dan saya itu penting. Pada waktu Anda tahu bahwa Anda sudah bertindak salah dan Anda sadar, itu satu langkah yang hebat. Anda lihat ketika dia sadar, anak muda itu sadar, kabut yang menutupi pikirannya seolah-olah terangkat. Dia ingat betapa menyenangkannya saya ada di rumah Bapak. Bahkan pelayan saya yang rendah kedudukannya saat ini hidupnya masih lebih baik dari saya. Saudara, Anda harus bersyukur kalau Anda masih sadar. Kehidupan yang hidup dalam dosa adalah kehidupan yang hilang. Karena orang berdosa buta akan kondisinya dan tujuan akhirnya. Itulah pekerjaan iblis. Dia datangi kita. Dia tawarkan yang indah buat kita. Setelah kita rebut dari dia, kita menerimanya. Kita ditinggalkan dalam keadaan hancur. Dan dia tidak peduli kepada kita. Anak muda itu telah kehilangan yang sebenarnya dia bisa capai. Coba Anda bayangkan ketika Anda mulai melakukan hal yang tidak benar. Mungkin Anda seharusnya sekarang sudah mencapai tahap yang lebih tinggi. Tetapi masih bersyukur jika Anda sadar. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk pulang. Dia lelah hidup di negeri yang jauh. Dan dia rindu untuk bersekutu lagi dengan ayahnya. Dia pergi ke tempat di mana di sana cinta dia rasa. Di sana makanan dan perawatan dia terima. Dan dia pulang.
Ketika dia memutuskan untuk pulang, dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Pada waktu Anda sadar bahwa Anda salah, saudaraku, jangan stop sampai di kata menyesal. Yang Anda harus lakukan adalah pulang ke rumah Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dia meninggalkan rumahnya dulu dengan kalimat, beri aku. Dan ketika dia pulang, dia berkata kepada ayahnya, jadikanlah aku. Sebelumnya dia tidak mau otoritas ayahnya. Dia tidak mau ayahnya mengendalikan hidupnya. Tetapi ketika dia pulang, cerita itu mengatakan bahwa menjadi budak pun dia mau. Saudara, pada waktu Anda menyadari bahwa Anda salah, Anda menyesalinya, di situ Anda masih belum melakukan pertobatan. Yang Anda perlu lakukan adalah pulang ke Tuhan dan meninggalkan akan dosa-dosa kita. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap orang berdosa. Memutuskan segera kepada Bapa, kembali pada Bapa. Dan Anda tahu ketika Anda dan saya memutuskan untuk meninggalkan dosa, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita dan mengungkapkan penghakiman kita yang akan datang. Namun di sisi yang lain, Dia membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Roh Kudus akan membuka selubung mata kita yang selama ini menutupi mata jasmani dan mata rohani kita, bahwa kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Roh Kudus buka dan membuat kita tahu kemana kita harus kembali. Lukas 15 ayat 20 bagian A berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Inilah langkah yang disebut bertobat, bukan sekedar hanya sadar. Pada waktu saudara tahu bahwa ini salah, itu baru sadar. Tetapi pada waktu Anda berdiri dari kesalahan itu dan pergi kembali kepada Bapa, tidak mau melakukannya lagi, pulang kepada jalan yang benar, itulah pertobatan. Dia bangkit, dia pulang ke rumah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia pulang. Dia mungkin berpikir, saya mungkin ditolak karena saya telah membuat diri saya dipermalukan. Bahkan mungkin aku bisa dihukum mati. Tapi dia tidak peduli. Yang penting saya harus pulang. Ternyata berpisah dari ayah membuat saya hidup menderita. Ternyata ketika Anda dan saya berpisah dari Tuhan, kita hidup menderita. Kembalinya anak ini, itulah apa yang Roh Kudus akan lakukan dalam hidup kita. Kadangkala ketika Anda sadar dan Anda berpikir bahwa selama ini saya sudah salah dan menderita, di situ Roh Kudus akan bekerja. Rasanya sakit ketika kita harus kembali kepada Tuhan. Tetapi itulah yang diizinkan Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Tidak ada. Anda hanya bisa dipulihkan ketika Anda kembali kepada Yesus. Masih ingat cerita Yakub? Dia menipu abangnya, dia menipu ayahnya, dia lari. Melarikan diri dari masalah. Dia berpikir nggak perlu saya selesaikan masalah itu. Yang penting saya sudah dapat doa berkat. Dan pada akhirnya dia harus menyelesaikan masalah. Saya kasih tahu kepada Anda, siapapun Anda yang berusaha lari dari masalah, Tuhan akan membuat Anda kembali untuk menyelesaikan masalah.
Itu sebabnya hentikan dosa. Saya pernah hidup dalam kekacauan. Saya hidup dalam kehidupan yang sangat memalukan. Saya begitu lihai menutupi itu di depan orang tua saya. Dari SMP saya sudah lakukan itu. Saya sudah pakai hal-hal yang tidak berkenan mulai dari SMP. Tapi saya pintar menutupinya. Orang tua saya tahu, tapi tidak tahu sepenuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Saya sadar bahwa itu akan membawa saya kepada kematian. Dan saya harus punya keberanian untuk katakan, stop. Saya bersyukur. Roh Kudus menolong saya untuk meninggalkan. Mari kita lihat bagian terakhir dari renungan khotbah malam ini. Reuni yang luar biasa. Ayat 20b dan ayat 21. Ketika ia masih jauh, siapa? Anak itu. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa yang belas kasihan? Anak itu atau ayahnya? Ayahnya, bukan anak itu. Ayahnya berarti mendapatkan dia. Yang berlaku. Kenapa bukan anaknya? Anaknya lari. Ayahnya yang lari. Bukan hanya lari. Merangkul, mencium. Dan kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Saudaraku, perhatikan cerita ini. Ada satu hal penting yang saya mau sampaikan kepada Anda. Ketika anak ini pulang ke rumah, dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi di rumahnya. Tetapi yang dia lihat ternyata hal yang luar biasa. Dia menemukan seorang ayah yang telah merindukan, mencari, dan bertahan hidup untuk kembalinya sang putra. Kadang-kadang sebagai suami kita main gila dengan orang lain. Tapi istri kita mungkin berdoa tiap hari menangis. Tuhan, jamah hati suamiku, buat dia ubah. Pada waktunya ketika kita sadar, kita kembali. Istri kita menyambut kita. Tidak mengingat lagi kesalahan. Kadang-kadang kita sebagai istri yang juga seringkali mencoba untuk diam-diam mengkhianati suami kita. Dan suami kita berdoa terus untuk kita. Dan betapa kagetnya kita melihat bagaimana suami kita begitu membalas perbuatan salah kita dengan hal yang baik. Dan yang paling luar biasanya, pada waktu kita tinggal, Anda lari jauh dari itu. Dan Anda berniat untuk kembali. Tahukah Anda, sambutan Allah adalah sambutan yang luar biasa ketika Anda memilih untuk bertobat. Saudara tahu kenapa ayah itu lari kepada putranya? Kenapa dia harus lari? Itu bukan sekedar karena dia kangen sama anak itu. Tapi Anda baca ayat ini supaya Anda tahu betul kenapa ayah itu lari. Ulangan 21 menulis seperti ini. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil, membangkang, tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia, membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap, ia seorang peminum. Maka haruslah, perhatikan baik-baik. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sampai ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengarkan dan menjadi takut. Apa maksudnya? Anda tahu
Ketika anak itu memaksa ayahnya untuk menjual harta dan memberikannya kepadanya dan pergi meninggalkannya, cerita itu didengar oleh semua orang. Didengar oleh keluarganya, didengar oleh tetangganya. Maka ketika anak itu pulang, maka tetangganya bisa melempari anak itu dengan mati. Karena itu sah. Karena anak itu menjadi anak yang degil dan pembangkang. Jadi kalau Anda tanya kenapa ayah itu lari? Ayah itu lari demi keselamatan. Karena bisa saja ketika dia berlambat-lambat, lalu anak itu berjalan ke rumahnya, seorang tetangganya melihat, ini anak yang degil itu. Lalu dia lempar dengan batu. Anak itu mati, dan orang itu tidak bisa dituntut. Anda lihat, cerita ini memiliki makna yang sangat dalam. Orang tua yang bermartabat berlari untuk mengejar anaknya, sebenarnya itu menurunkan martabat. Tetapi ayahnya rela menurunkan martabatnya demi keselamatan anaknya. Dan tidak ada seorang pun yang dia mau untuk melemparkan anaknya dengan batu. Saudara, pada waktu itu berlari, itu sama seperti gambaran Allah ketika engkau ingin kembali kepada Tuhan. Tahukah Anda, Tuhan rela menurunkan martabatnya untuk berlari ke dunia ini, mati di kayu salib untuk membawa Anda kembali kepada. Anda bayangkan betapa baiknya Allah kepada kita. Setan mengharapkan kita binasa, tetapi Allah tidak pernah mengharapkan kita binasa. Inilah yang disebut dengan doktrin pembenaran. Kalau Anda pernah mendengar doktrin pembenaran dalam 28 doktrin, ketika seseorang minta maaf, dia belum dibenarkan. Dia masih belum dibenarkan. Tetapi ketika seseorang minta maaf, mengakui kesalahannya, dan meninggalkannya, pulang kembali kepada Bapa. Tahukah Anda? Bapa menyambutnya, dan Alkitab bilang, dia dianggap tidak pernah berbuat dosa lagi. Saya dulu pemakai narkotika, saya dulu perokok, saya dulu peminum minuman keras, saya dulu pemakai obat-obatan. Di semua telah saya tinggalkan dan saya tahu Tuhan telah membersihkan saya. Akibat dari dosa itu mungkin saya akan terima. Tetapi Tuhan telah membenarkan saya. Dan apakah akibat ketika Anda dibenarkan? Tuhan tidak menganggap lagi Anda orang berdosa. Dan sejauh timur dari barat, dia melemparkan dosa Anda. Sedalam tubir lautan yang paling dalam, dia tidak pernah mengingat kesalahan Anda. Wow, saudara. Luar biasa kasih Tuhan. Tetapi di gereja seringkali ada orang-orang yang tidak memaafkan, yang selalu melihat kekurangan. Mereka tidak punya hati menyambut orang yang telah lama hilang untuk datang. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Ketika Anda datang kepada Tuhan, dia tidak pernah menolak Anda. Apa yang dilakukan ayah itu, dia bukan hanya berlari, dia mencium. Dan Anda tahu kata mencium di sana dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar mencium, tetapi itu ciuman yang terus-menerus. Anda tahu anak itu bau karena dia terakhir bekerja di kandang babi.
badannya bau dan kotor. Tetapi sang ayahnya tetap menciumnya, tidak pernah melepaskan. Dan hal yang sama dilakukan oleh Bapa kepada Anda dan saya. Ketika Anda meninggalkan dosa kesayangan Anda, Bapa mencium kita dan mengembalikan kita ke dalam keluarganya. Hukuman menuntut anak itu mati. Hukuman menuntut saya mati. Setan menuntut saya mati. Tetapi kasih karunia Allah memperluas ciuman cinta dan rekonsiliasi. Lihat saudara, langkah pertama untuk keluar dari dosa adalah menyadari bahwa kita berada dalam dosa. Sampai hari ini ketika Anda tidak menyadari bahwa Anda punya dosa kesayangan, Anda selalu menolak, merasa bahwa Anda dan saya adalah orang yang suci, Anda tidak akan pernah disambut oleh Bapa. Anda tidak akan pernah menerima pelukan dari Bapa, ciuman dari Bapa di surga. Tetapi ketika Anda menyadari bahwa saya orang berdosa, saya perlu Tuhan, itulah langkah pertama untuk menuju kepada jalan yang benar. Ayat 22. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Anda lihat, sang anak menemukan pemulihan. Ketika anak laki-laki ini pulang, semua yang dia buang telah dipulihkan oleh kasih karunia yang baik. Sang ayah mengenakan jubah yang artinya kemurnian kepadanya. Anak laki-laki itu berdiri di atas kain dosanya. Dia tidak terlihat seperti anak dari ayahnya ini. Tetapi sang ayah memerintahkan agar jubah yang terbaik dibawa dan dikenakan pada putranya. Jubah ini akan menutupi semua noda dan kotoran kandang babi. Jubah ini akan membuatnya terlihat seperti ayahnya. Sama gagahnya, sama indahnya gaunnya seperti yang ayahnya pakai. Jubah itu menghapus semua tanda yang terlihat dari masa lalu anak yang penuh dosa. Ketika seorang berdosa seperti Anda dan saya pulang kepada Bapa, menerima jubah dari Bapa, jubah kebenaran. Ini bukanlah kebenaran karena kita sudah melakukan hal baik dan benar, tidak. Tetapi jubah kebenaran itu adalah jubah yang diberikan oleh kematian Yesus. Saat kita mau menerimanya. Semua rasa sakit, noda masa lalu kita, hari itu terhapus selamanya. Semua kotoran kehidupan dosa dibasuh dari kita. Lihat saudara, betapa luar biasanya Tuhan. Dia suruh pakaikan cincin. Apa makna cincin? Cincin adalah simbol sang putra dan otoritas. Orang yang memiliki cincin itu bisa berbicara, mewakili Bapa. Keputusan-keputusan bisnis apapun dia bisa lakukan. Kenapa? Karena cincin itu adalah lambang dari meterai milik ayah. Orang yang memiliki cincin ayah berada dalam posisi yang sangat istimewa. Ketika orang berdosa bertobat dari dosa-dosa mereka dan pulang ke rumah, mereka diberi hak istimewa, diakui sebagai putra dan putri Allah. Dan bukan hanya itu, pada waktu kita bertobat, kita datang kepada Allah, Allah mengizinkan kita untuk mengakses semua yang milik Allah. Dia buka gudang kasih karunia dan memberikan kepada kita semua yang dia miliki. Lalu apalagi yang diberikan ayah itu? Dia kenakan sepatu. Apa arti sepatu? Sepatu itu artinya posisi. Ayah meminta agar sepatu dibawakan dan diberikan kepada anak. Ingat, hanya budak yang bertelanjang kaki. Anak itu
memang pulang bertelanjang kaki, tetapi dia mendapatkan sepatu yang baru. Anak laki-laki itu kembali ke rumah dengan keinginan untuk menjadi menjadi budak. Tetapi sang ayah bertekad mengakui posisinya sebagai seorang anak. Lihat saudara, ketika Anda dan saya diselamatkan oleh kasih karunia, Anda menjadi anak Tuhan. Dia tidak lagi melihat Anda sebagai budak dosa atau sebagai orang berdosa. Tetapi dia melihat Anda sebagai anaknya yang berharga di pemandangannya. Jangan biarkan iblis atau kuasa kedagingan menahan Anda dan mengatakan bahwa Anda tidak layak menjadi anak Tuhan. Jika Anda benar-benar diselamatkan dan telah diterima oleh Bapa di surga, dan dia telah memanggil Anda sebagai anaknya, bukankah itu kedengaran sebagai sesuatu yang istimewa bagi kita? Ayat 23-24. Ayat terakhir. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sang anak menemukan sukacita. Sapi yang telah digemukkan, disimpan untuk acara-acara khusus. Dan ayahnya minta sembelih itu. Supaya ayahnya membagikan sukacita kepada orang sekitar. Anda lihat ada kesamaan. Domba yang hilang setelah ditemukan, pemiliknya bersukacita bersama tetangganya. Dirham yang hilang ditemukan, apa yang terjadi? Pemiliknya bersukacita bersama tetangganya. Ketika anak itu hilang dan pulang kembali, ayahnya juga membagikan sukacita kepada orang sekitarnya. Anda lihat. Apa maksudnya? Begitu Anda dan saya kembali kepada Tuhan, Tuhan berpesta bersama dengan malaikat-malaikat di dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kesimpulan khotbah malam ini. Ketika kisah hidup Anda ditulis, apakah yang Anda lihat tentang riwayat hidup Anda? Akankah cerita Anda menjadi sebuah kisah dari kehidupan yang terbuang seperti anak itu? Apakah kisah Anda menjadi kisah seorang yang kembali kepada Tuhan untuk menerima keselamatan? Di mana sisi Anda? Apakah saat ini Anda sedang sisi yang lari meninggalkan Tuhan? Atau Anda saat ini sedang dalam sisi untuk datang kepada Tuhan? Di mana posisi Anda hari ini? Apakah Anda sedang tersesat di negeri yang jauh, menikmati dosa, dan Anda sedang berlambat-lambat untuk datang dan bertobat? Saya ingin katakan, jika hari ini Anda masih punya dosa kesayangan, yang sulit untuk Anda lepaskan padahal Anda tahu itu salah, segeralah tinggalkan itu. Sadari itu. Tuhan sedang menunggu Anda. Dia mau membersihkan Anda. Dia mau mengenakan cincin di jari Anda. Dia mau memulihkan posisi Anda. Dia membungkus Anda dalam jubah kebenarannya. Dan dia mau membuat pesta kemenangan. Karena Anda dan saya yang dulu telah hilang dan mau kembali datang kepada Tuhan. Jika Anda diselamatkan, sudah berapa lama Anda tidak bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada Anda di dalam Yesus? Malam ini, ketika Anda menyadari, ucapkanlah syukur kepada Anda. Kalaupun Anda tidak menjadi seperti anak yang hilang, ucapkanlah syukur kepada Bapa dan katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau membuatku tetap berada di dalam keluarga. Jika Anda hari ini jauh dari itu, Anda juga bisa pulang kembali
kepada Tuhan. Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin, Pendeta Gary. Terima kasih atas renungan tentang anak yang hilang. Kiranya kita mengamini, kita menghayati ya. Kesimpulan tadi kita tanyakan, kita renungkan dalam diri kita masing-masing, di mana kita posisi kita hari ini. Sambil kita merenung, mari kita dengarkan lagu Vio nomor 226, Ku Pulang ke Rumah. Aku sesat dari Tuhan, sekarang ku pulang. Lama ku buat kejahatan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpan. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Aku sudah lama hilang, sekarang ku pulang. Aku bertobat ya Tuhan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpan. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Aku tak mau sesat lagi, sekarang ku pulang. Kasih-Mu panggil kembali, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpan. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Oh, dengarlah seruanku, sekarang ku pulang. Engkau telah mati gantiku, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpan. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Darah-Mu selamatkan aku, sekarang ku pulang. Masukkan segala dosaku, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpan. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Baik, doa tutup dibawakan oleh Pendeta Gary. Persilakan. Baik, kemarin kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami menaikkan syukur, ucapan terima kasih karena kami boleh belajar pelajaran yang penting mengingatkan kami. Kami adalah orang berdosa yang sering meninggalkan Tuhan oleh karena keinginan nafsu kami. Kami melupakan Tuhan, bahkan menginginkan Tuhan untuk tidak ikut campur dan mengendalikan hidup kami. Kami suka meminta segala-galanya dari Tuhan. Kami meminta berkat,
Kami meminta kebahagiaan, kami meminta rezeki, tetapi hati kami tidak mau mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup kami. Dan pada akhirnya kami jatuh, kami terpuruk, kami berada di jurang dosa yang paling dalam. Tidak ada pertolongan, semua orang pergi meninggalkan kami. Dosa membawa penderitaan, dosa membawa kesusahan, kesendirian, dan tidak ada harapan. Tetapi kami bersyukur, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Saat kami menyadari akan segala kelemahan kami dan kami mau pulang kepada Tangan-Mu selalu terbuka lebar. Bahkan Kau lari untuk memelukkan. Iblis mengklaim bahwa seharusnya kami mati dan binasa. Tetapi Engkau telah memberikan Yesus mati di kayu salib buat kami. Tuhan, kami memohon, kiranya hari ini, jika ada di antara kami yang jauh daripada, tarik kami kembali Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak malu, balik dan pulang kepada Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk menyadari bahwa dosa itu akan membuat kami terpisah dari orang-orang yang kami sayangi. Dan kami boleh segera kembali kepada Tuhan untuk hidup setia. Malam ini kiranya firman-Mu tanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di tanah yang paling subur dalam kerohanian kami, dan kami mempraktikkan itu dalam kehidupan. Izinkan hamba-Mu sebelum kami berpisah, mengangkatkan tangan. Dan tangan-Mu yang tidak kelihatan itu kiranya ada di atas kepala dari seluruh anak-anak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, Tuhan berkata, jika engkau memilih untuk setia dan percaya kepada-Nya, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu, keturunanmu. Tuhan memberkati buah kandungan. Tuhan memberkati dapurmu, tempat makananmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan segala usaha pekerjaanmu. Dia akan buka tingkap langit, mencukupi segala keperluan. Engkau tidak perlu meminjam apa-apa. Dan engkau bahkan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Tuhan akan menjagamu siang dan malam. Dia akan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Dan matanya akan selalu mengawasi engkau. Tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan. Dia tidak akan pernah memberikanmu penyakit dan kutuk seperti yang Ia berikan kepada bangsa Mesir. Tetapi yang ada dalam kehidupan dan janji hanyalah hidup damai, penuh bahagia, dan berkat yang Dia karuniakan kepada. Semua berkat-berkat itu akan datang dan akan menjadi bagian. Jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintah dan tidak menyimpang dari ketetapan yang diberikan kepada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian saudara-saudari sekalian. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. 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 Terima kasih Pendeta Keri, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Dan buat saudara-saudara semuanya, kita akan masih ada satu sesi lagi tentang pelajaran hilang dan ditemukan ini. Kita akan bertemu lagi bulan depan di minggu pertama, jadi di bulan Oktober di minggu pertama, kita akan membahas tentang anak sulung yang hilang. Nah,
Jadi saudara-saudara diundang untuk datang kembali dengan link yang sama, jam yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kita boleh kembali pulang kepada Tuhan bila kita hilang. Amin. Tuhan berkati selalu. Tuhan Terima berkati, kasih berkati. banyak. Terima kasih. Mari semuanya Amin. Terima kasih tamu-tamu. Pendeta Gary. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Terima banyak kasih, ya. Pendeta Sama-sama. Tuhan berkati. Tante Dina, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Gary. Sama-sama Tante Nina, Tuhan berkati. Saya mohon pamit ya, teman-teman. Tuhan berkati ya. Ya. Pendeta Gary. Silakan di-download ada di Selamat sahabat Pendeta Selamat Gary. sahabat Oma, selamat sahabat Oma, Tuhan berkati. Saya lihat ada mami saya juga, selamat sahabat mami. Mari sampai bertemu lagi, Tuhan berkati. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Kita bertemu kembali Oktober minggu pertama.